Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sekalian yang sudah menemukan channel saya, tutorial akuntansi dan perpajakan. Masih bersama saya Siswo, dan pada kesempatan hari ini saya akan membuat sebuah contoh kasus koreksi fiskal untuk pelaporan SPT tahunan badan, dan pastinya nanti ada juga di situ perhitungan PPh terhutangnya ya, teman-teman. Oke, kita langsung saja. Jadi, teman-teman bisa lihat untuk contoh laporan keuangan laporan keuangan komersial PT ABC, laba rugi periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019 seperti itu. Jadi di kolom pertama ini ada komponen pendapatan atau biaya. Lalu di kolom sebelah kanan ini ada catatan untuk koreksinya. Lalu kolom sebelahnya ada laporan laba rugi komersial yang sudah terbentuk. Nah, baik teman-teman sekalian, mohon dukungannya untuk subscribe, like, share, dan komentarnya. Kita lanjutkan, dan teman-teman sekalian mungkin sudah paham ya, ketika kita akan melaporkan PPh tahunan atau SPT badan, maka di situ ada namanya koreksi fiskal, dan koreksi fiskal sendiri ada dua. Koreksi fiskal positif dan juga negatif. Kalau positif itu intinya akan menambah penghasilan secara aturan pajak, maka tentunya pajak yang harus kita bayarkan pun akan bertambah. Nah, negatif itu adalah sebaliknya. Oke, kita lihat di sini data laporan komersial PT ABC. Penjualan sebesar 3M250. Persediaan 100, pembelian 2,5. Persediaan akhir 31 Desember 2019 ini dengan metode LIFO sebesar 720. Nah, metode LIFO sudah tidak diperkenankan lagi oleh pemerintah untuk pelaporan di SPT badan, maka kita nanti dikoreksi. Nah, ternyata di metode FIFO yang seharusnya kita gunakan ada selisih. Selisihnya itu anggap sebesar 20 juta seperti itu. Nih ya. Akhirnya di sini ada koreksinya 20, maka untuk setelah dikoreksi dengan metode FIFO, ternyata persediaan akhir per 31 Desember 2019 adalah 700 juta. Jadi ini juga berdasarkan pasal 10 ayat 6 Undang-Undang PPh seperti itu. Lalu HPP secara komersial sebesar 1,8. Secara fiskal, karena tadi ada koreksi negatif, sehingga untuk HPP di laporan fiskal itu ada 1,9. Nah, di sini langsung terbentuk laba kotor secara komersial 1,7, secara 1370, secara fiskal 1350. Selanjutnya kita lihat di beban operasional. Gaji ini tidak ada catatan di sini ya, teman-teman, tidak ada catatan. Langsung berarti masuk ke fiskal. Selanjutnya tunjangan transport juga sama, tidak ada koreksi. Beban makan sama, tidak ada koreksi karena memang secara aturan perpajakan diakui. Pengobatan di sini catatannya ditanggung perusahaan atau bukan reimburse. Maka di sini ada dikoreksi sebesar 20 juta. Kenapa? Karena biaya pengobatan yang ditanggung perusahaan itu tidak diakui oleh
pajak atau secara undang-undang perpajakan. Tetapi beda halnya ketika teman-teman melakukan pengobatan tetapi sistemnya reimburse seperti itu, maka itu nanti bisa diakui sebagai pengurang penghasilan pada laporan fiskal. Training karyawan ini tidak ada. Seragam satpam ini juga tidak ada koreksi. Lalu beban sanksi pajak. Beban sanksi pajak ini tidak diperkenankan oleh Undang-Undang Pajak sesuai dengan pasal 9 ayat 1. Seperti itu, jadi langsung dikoreksi sebesar 10 juta rupiah. Beban bunga pinjaman. Tidak ada koreksi. Cadangan penghapusan piutang ini juga tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang Perpajakan, maka langsung kita koreksi juga 5 juta. Zaman tamu. Jadi ini juga tidak diperbolehkan oleh undang-undang karena tidak ada daftar nominatif. Jadi apa daftar nominatif? Daftar nominatif itu adalah misal kita ada jamuan tamu di kantor ataupun di luar seperti itu. Jadi ada pembelian makanan, souvenir, dan lain sebagainya. Saat teman-teman tidak membuat daftar nominatif, maka ini tidak diakui sebagai pengurang penghasilan dalam laporan laba fiskal. Jadi daftar nominatif itu isinya nama si penerima jamuan, kemudian NPWP, nomor KTP, biasanya seperti itu. Jadi saat melakukan jamuan tamu supaya diakui oleh perpajakan di akhir tahun, maka teman-teman harus membuat daftar nominatif seperti itu ya. Jadi ini juga sesuai surat edaran 27 PJ 22 tahun 1986. Listrik dan telepon ini tidak ada koreksi. PBB dan materai tidak ada koreksi. Penyusutan alat. Jadi penyusutan alat yang diakui oleh pajak itu adalah garis lurus. Maka saat dilakukan perhitungan ulang secara fiskal ada koreksi sebesar 5 juta. Sehingga beban penyusutan yang diakui oleh pajak sebesar 35 juta rupiah. Ini sesuai pasal 11 ayat 6 Undang-Undang PPH. Selanjutnya premi asuransi kebakaran. Tidak ada catatan. Kemudian sumbangan 17 Agustus. Nah, ini juga tidak diperkenankan dalam laporan fiskal, sehingga langsung kita koreksi sebesar 5 juta. Sumbangan ke panti juga sama. Ini tidak diakui oleh perpajakan, maka kita koreksi sepenuhnya. Lalu ada pendapatan lain-lain. Untuk keuntungan selisih kurs, ini tidak ada catatan. Penerimaan kembali PBB yang telah dibebankan sama, tidak ada catatan. Jasa giro Bank ABC. Jadi, karena jasa giro merupakan penghasilan final yang sudah dipotong pajaknya, maka ini juga kita koreksi negatif karena sudah dipotong PPh final, sehingga kalau ini kita laporkan lagi sebagai penghasilan, maka penghasilan yang kita laporkan itu double nantinya, sehingga di sini ada koreksi negatif karena sudah dipotong PPh final oleh bank tersebut. Selanjutnya sama, penghasilan bunga deposito biasanya juga sudah dipotong pajaknya, jadi di sini juga tidak diakui sebagai penghasilan. Ini sesuai dengan pasal 4 ayat 2. Jadi jumlah pendapatan lain-lain secara komersial adalah sebesar 119, secara fiskal 110. Nah, di kolom yang kuning ini, baris kuning ini, ada laba sebelum pajak. Laba sebelum pajak secara komersial sebesar 389 juta. Secara fiskal, setelah dihitung ulang, itu ada kenaikan laba.
sebesar 423 juta labanya secara fiskal. Oke, langsung selanjutnya kita hitung pajak terhutangnya. Jadi pajak terhutang kita hitung berdasarkan koreksi fiskal atau laporan fiskal ya. 50% dikali 25% dikali ini. Oke. Pajak terhutangnya adalah 52.875 rupiah. Selanjutnya apa? Selanjutnya adalah kredit pajak yang sudah kita bayarkan. PPh 22 sebesar 13 juta, PPh 23 12 juta, PPh 25 angsuran bulanan itu sebesar 17.500.000 sehingga kredit pajak pada akhir tahun sebesar 42.500.000. Lalu pajak yang masih harus dibayar adalah 10.375.000. Jadi pajak terhutang tadi dikurangi dengan kredit pajak. Jadi pajak yang masih kita harus bayar adalah sebesar 10.375.000. Oke teman-teman, mudah-mudahan ini menjadi gambaran buat teman-teman sekalian, khususnya yang akan melakukan laporan SPT Badan Tahunan. Mudah-mudahan berguna. Dan buat teman-teman sekalian yang belum subscribe, mohon sekiranya segera dukung saya dengan cara klik subscribe, like, share, dan komentarnya. Baik, mudah-mudahan berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.